mohon maaf mengganggu waktunya Bu Reski ya. Siap. Di sini saya ada tugas Bu terkait kegiatan guru penggerak. Oh iya. Yakni tugasnya itu modul 3.1 yakni tentang demonstrasi konseptual. Nah, tugas di sini saya mewawancarai terkait hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Gitu. Gimana Bu? Siap? Insya Allah. Ya Bu ya. Pertanyaannya sedikit Bu. Jangan banyak-banyak ya. Siap. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu Reski. Ya. Selama ini, bagaimana Ibu Reski dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gitu. Itu pertanyaan pertamanya. Ya. Baik, ini langsung dijawab atau bagaimana Pak? Jawab aja. Yang iya. ada di lingkungan sekolah berkaitan dengan siswa gitu atau siswi. Tadi pertanyaannya kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Nah, seperti yang kita ketahui, etika dan moral itu adalah saling terkait, di mana itu berhubungan dengan tingkah laku. Nah, etika, perilaku, moral, perubahan tingkah laku. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus? Jadi kita akan menggolongkan dulu Pak. Ada kasus yang kecil, ada kasus yang besar. Nah, kasus yang kecil itu contohnya semacam apa? Mungkin anak-anak yang terlambat, anak-anak yang tidak memakai seragam lengkap. Kalau yang berhubungan dengan tingkah laku, mungkin anak-anak yang tidak mau berbaur dengan temannya, tidak mau bersosialisasi. Nah, kasus berat itu udah masuk ke yang moralnya. Moralnya itu mungkin kasus dari pertama dia tidak mau mendengarkan guru, melawan kepada guru, atau bahkan mungkin kasus di mana anak-anak dongkol dan mengeluarkan umpatan dengan kata atau bahasa yang kasar kepada guru. Terima kasih Bu ya. Nah, terus ada pertanyaan yang kedua Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misal ada kepentingan berkaitan dengan A, berkaitan dengan B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sedangkan dua kepentingan tersebut adalah kepentingan yang baik. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu kepentingan. Nah, jadi kita list dulu Pak. Ini kita tulis kepentingan A, kepentingan B. Yang mana yang listnya yang paling banyak positifnya? Yang mana yang listnya banyak yang negatifnya? Mungkin kalau yang banyak negatifnya, mungkin yang itu dulu yang kita kerjakan. Karena itu termasuk kasus yang urgent, mendesak dan harus dikerjakan. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu biasanya mungkin tidak langsung kepada orang tua ya. Jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita panggil anaknya face to face, bicara dari hati ke hati. Kenapa dia bisa bermasalah? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apakah lihat blacklistnya, lihat kesalahannya udah berapa kali dilakukan dalam sebulan itu. Kalau seandainya banyak, kita dekati anaknya nggak mau cerita, mungkin tanya kepada teman dekatnya dulu. Nah, kalau udah sampai ke teman dekat, kita lihat perubahannya. Kalau masih belum, tanya wali kelas. Nah, jadi kan ada strukturnya, mulai dari pendekatan dari hati ke hati, face to face, teman sejawat, wali kelas. Nanti mungkin kalau udah nggak terlalu urgent banget dan sering diulangi, mungkin kepada kesiswaan. Nah, mungkin kalau udah dari kesiswaan masih aja kayak gitu, nah mungkin ada tindak lanjut panggil orang tua. Terima kasih Bu Rosi. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut gitu. Hal apa saja yang dianggap efektif? Oh iya, untuk kasus ini pengambilan keputusannya yang paling efektif yang ini gitu. Iya, tadi kan seperti yang pertanyaan yang pertama itu kan ada kasus berat, ada kasus kecil. Nah, kasus kecil ini pengambilan keputusannya mungkin dapat diselesaikan pada hari itu juga dengan memberikan sanksi. Nah, seperti yang dalam pembelajaran mungkin Pak Am juga tahu kalau guru itu punya kontrak pembelajaran kan. Nah, ketika anak yang bermasalah itu kepada guru tersebut, misalnya ada anak yang bermasalah kepada Pak Am. Nah, berarti kontrak pelajaran Pak Am gimana? Apakah nyuruh anak itu baca Yasin, baca surat sampai 100 ayat? Nah, itu untuk yang kecil kan. Nah, kalau yang penanganan yang besar, mungkin anak itu kan
punya kecenderungan masing-masing. Di pelajaran ini dia suka karena gurunya menyenangkan, di pelajaran ini dia nggak suka tapi gurunya menyenangkan. Nah jadi mungkin di kasus-kasus yang seperti itu mungkin ada anak yang bicara kepada gurunya tidak memakai Pak, Miss atau Mister ya, seperti di sini ya. Nah itu kan udah pelanggaran yang lumayan berat kan. Nah mungkin itu bisa dipanggil. Yang mungkin yang mendengar pada saat itu Pak Am mendekati anaknya, tanya kenapa, kalau emang belum bisa baru dipanggil lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Nah, kalau tantangan itu sebenarnya hal yang paling menjadi tantangan besar guru, apalagi kalau di sekolah itu adalah orang tua. Dimana kalau anak-anak punya kasus, itu komunikasi antara orang tua dan anak itu cuma satu arah. Jadi ketika anak punya kasus di sekolah, atau misalnya nangis atau bagaimana, laporan ke orang tua itu seperti memenangkan diri sendiri, memenangkan si anak. Contoh misalnya nilai matematikanya rendah, nah pas orang tua mau marah dia cari pembelaan kayak itu gurunya nggak benar ngajarnya, akhirnya kan orang tua marah dan itu ke guru. Nah jadi hal-hal yang tersulit itu ketika kita mengambil keputusan, membuat keputusan itu adalah orang tua. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah ada jadwal tertentu ataukah ketika ada kasus langsung ditangani seperti itu? Jadi mungkin tergantung kasusnya juga Pak. Ada juga kasus yang hari itu langsung ditangani, atau ada beberapa mungkin seperti anak yang sering tidak sholat, anak yang sering ngomong kasar. Nah itu mungkin ditindaklanjutinya setelah didekati dulu anaknya, habis itu dilihat perubahannya dalam seminggu, kalau enggak baru dipanggil. Tapi kalau kayak kasus-kasus yang ketahuan merokok dan segala macam itu langsung ditindaklanjuti, dimasukkan ke kalau karena di sini tidak ada BK ya, jadi semua guru berperan aktif. Nah bisa jadi ke guru kayak Pak Am kan itu ya guru KWN. Nah dia pasti lebih tahu tentang moral anak-anak. Oke, ya, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Nah, kayak guru gitu. Iya, kalau kasus seperti itu biasanya kalau ada satu kasus pasti kita memusyawarahkannya, mengajak diskusi guru-guru yang lain. Nah, jadi yang mempermudah itu ya kerjasama proaktif, bersinergi bersama guru, itu yang mempermudah keputusan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan tadi? Kalau yang dari pengalaman saya ketika mengambil suatu keputusan, jangan pernah, kita itu guru punya harga diri. Jangan pernah takut jika mengeluarkan sesuatu jika itu benar dan itu membawa pengaruh besar dan pengaruh baik untuk anak didik kita. Nah, walaupun orang tua tidak setuju dan segala macamnya, kita tidak boleh langsung tunduk dan berubah keputusan. Kalau emang keputusannya baik, jalankan. Pro dan kontra itu biasa. Baik. Terima kasih Bu Reski atas jawabannya, sangat bagus sekali. Ini bisa membantu dalam penyelesaian tugas saya di modul 3.1 tersebut di kegiatan guru program ini. Sebelumnya terima kasih Bu Reski. Mohon maaf mengganggu. Nggak ada. Mohon maaf mengganggu Bu Reski waktunya. Selamat bertugas kembali. Semoga sukses Pak. Iya. Assalamualaikum.